Pesan saya agar ente menjadi manusia ideal, satu, riyadhah badaniyah, olahraga penting. Walaupun saya sendiri waktu muda nggak olahraga. Olahraga tuh tabungan, nabung kesehatan. Masih nom olahraga, insya Allah tekannya tua bakalnya sehat, kuat, ototnya kuat, adolat, qawiyah. Olahraga, riyadhah badaniyah. Kanjeng Nabi pun olahraga. Sayyidina Umar pun bagaimana? Alimu auladakum birimayah. Ajari anak-anak lempar tombak. Diajak olahraga. Ya, gitu ya. Itu idealnya. Yang kedua, supaya sampai umur 65 masih sehat. Yang kedua, olah pikir. Olah pikir, riyadhah akliyah. Dengan apa? Tidak harus dengan kitab yang serius. Dengan mantek, ilmu mantek, itu mencerdaskan otak. Qadiyah, Muqaddimah Sughra, Haddul Awsat, Muqaddimah Kubra, Natijah. Itu harus kita mengolah otak cerdas. Maqulatul Asyarah, esensi, quantity, quality, posisi, place, time, relasi, to have, aksi, reaksi. Coba di otak atik, nanti cerdas insyaallah. Ya contoh gampangannya nggak ada teka-teki nih majalah, koran. Itu dalam rangka olah pikir supaya cerdas. Itu ya, supaya dipelihara kecerdasan. Kalau enggak dedel. Mau nih cerdas jadi berkurang kecerdasannya kalau nggak dipelihara. Dengan apa aja dipeliharanya sih? Dengan teka-teki kayak, dengan apa? Dengan makulatul asyarah, dengan ilmu mantik, dengan matematik. Yang ketiga, ya, nah, yang ketiga olah relasi, muasyarah. Ente cung harus mampu bergaul. Ketika bergaul dengan orang lain, saya mempengaruhi orang itu. Orang lain terpengaruh oleh saya. Saya bisa mempengaruhi orang. Jangan sebaliknya, saya terpengaruh. Jadi nggak bisa bergaul namanya. Bergaul dengan kiai bisa, ada sendiri tata caranya. Bergaul dengan pejabat bisa, nggak minder. Bergaul dengan orang pinter bisa. Bergaul dengan masyarakat awam. Bagaimana caranya bergaul dengan masyarakat awam yang bodoh, yang awam? Bagaimana caranya? Itu ya, harus bisa semuanya. Itu namanya olah relasi. Yang keempat, olah rasa, tarbiyah syu'uriyah, atifiyah. Kadang-kadang ada orang pinter tapi sering nyeletuk omongan gak enak, bergaulnya kaku, gak bisa gak bisa mengetahui perasaan orang, kurang punya perasaan lah, kurang punya kepekaan. Ketika jumpa dengan pejabat, kita harus pandai-pandai berbicara dengan mereka dalam bahasa mereka. Dengan kiai bahasa kiai, bahasa santri lah. Dengan pejabat bahasa pejabat. Yang terakhir, tarbiyatir ruh, latihan rohani. Ya, selama di pondok sebenarnya sudah ada latihan rohani, tapi kadang belum fokus tarbiyah rohaniyah. Diajak. Jangan dikira cuma orang santri yang bisa tarbiyah rohaniyah. Orang luar juga apalagi banyak sekali semedi masyarakat kota itu dalam rangka tahdirul arwah, takwiyatul arwah. Jadi bukan hanya kita orang santri, orang luar santri ada latihan-latihan spiritual. Kita pun jangan ketinggalan, santri kader-kader yang akan jadi kiai harus punya rohani yang kuat, spiritualitas yang kuat. Kiai Wahab, Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus, orang-orang yang spiritualitasnya kuat. Kiai Mahrus kalau sudah zikir, kalau sudah wirid, isya sampai subuh. Kalau udah gawat, kalau udah keadaan gawat, Kiai Mahrus udah nggak turun tuh sampai subuh. Itu pula kiai-kiai yang lain. Walhasil
Nah kalau nggak begitu kita ini kalah, senjata nggak punya, bedil nggak punya, kita hanya punya quwwah ruhaniyah gitu ya, dan bergantung kepada Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu ya menawa barangkali kita kalau latihan riyadhah ruhaniyah ya dapat syafaatnya Rasulullah. Yes. Walhasil pesan saya terakhir ya, olahraga, olah rasa, olah pikir, olah relasi, dan olah ruh. Gitu ya. Nanti akan menjadi manusia yang ideal, insyaallah.